Apakah suara saya terdengar? Oke, ya, terima kasih. Baik, I hope you're all doing good today, doing great ya, doing fantastic kalau bisa ya. Semoga sehat semua, keadaannya baik-baik dan kita bisa melanjutkan lagi perkuliahan hari ini dengan topik yang selanjutnya ya. Actually, I want to post the answers ya. For last week exercise, but I haven't belum jadi memposting ya. Jadi mungkin nanti sehabis kelas saya post ininya jawabannya dari latihan yang kemarin ya. Well, anyway, we're going to continue our topic today is present participle ya. Nah, bagaimana menggunakan present participle secara tepat dan biasanya sering digunakan dalam konteks atau pola kalimat yang seperti apa. Nah, kita akan lihat di sini. Kalian bisa mengakses topik ini ada di Eldiru, jadi silakan sudah ada di Eldiru untuk mendownload. Dan kalaupun belum sempat mendownload, saya akan tampilkan di share screen saya ya kali ini. Oke, sebelum kita ke topik ini, sebentar, yang saya post yang mana ya? Ini kan masalah. Ya, kalau kalian perhatikan di course outline, ya, jika di situ ada keterangan exercise, means that you don't need to submit anything, ya, sebenarnya. Maksudnya, kalian boleh mensubmit, misalnya seperti kemarin ya, latihan boleh disubmit untuk ngecek saja apakah mungkin make sure jawaban kita atau mengetes kemampuan kita benar-benar sudah paham atau belum. Jadi sifatnya exercise di situ adalah ungraded dan not obligatory. Jadi nggak harus, nggak wajib. Tapi kalau di situ ada keterangannya assignment, so you have to submit. Karena ini adalah graded work yang mana nanti ada nilainya masuk ke dalam komponen sehingga diperhitungkan. Kalau kalian tidak mengumpulkan, pasti komponen ini akan hilang. Karena dinilai ya, karena graded, maka kalau kalian tidak melengkapi bisa 0 ya poinnya. 0 di sini dalam artian prosentasenya ya. Kalian misalnya di situ untuk assignment ada 15 atau 10%. Maka kalau kalian tidak mengumpulkan assignment 1, assignment 2, jadi berarti kalian tidak dapat porsi 10 atau 15% ini. Jadi sesuaikan, lihat lagi yang ada di course outline seperti apa, dan saya sudah jadwalkan di situ assignment pertama akan ada di minggu keberapa, assignment kedua akan ada di minggu keberapa. Jadi kalau kalian nggak yakin, kalian bisa periksa lagi di course outline kalian. Course outline yang sudah saya bagi ada di Eldiru juga, kalian bisa mendownloadnya, gitu ya. Baik, present participle di sini. Participle ada dua di dalam bahasa Inggris ya, present participle dan juga past participle. Keduanya memiliki kegunaan, ada yang mirip, ada yang beda ya. Yang mirip adalah saat kita menggunakan reduced clause. Nah, ini tidak ada di Eldiru ya, tidak saya bagikan di Eldiru. Jadi reduced clause di sini adalah untuk sampai ke sini sebenarnya jauh sekali ya. Kita harus mengenal dulu tipe kalimat pertama. Mungkin saya sudah pernah menyinggung sedikit tipe kalimat dalam bahasa Inggris. Apa-apa ya, saya ulang aja lagi. Jadi tipe kalimat di dalam bahasa Inggris itu ada simple sentence, ada compound sentence, ada complex sentence ya. Simple sentence berarti it has only one clause in one sentence ya. Jadi dalam satu kalimat hanya ada satu klausa, yaitu klausa independent atau independent clause.
Ini disebut sebagai simple sentence. Kemudian dua yang terakhir, compound sentence dan complex sentence, merupakan kalimat majemuk kalau dalam bahasa Indonesia. Di compound sentence adalah kalimat majemuk yang setara, ya. Sedangkan complex sentence itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, yang akan kita pelajari di sini untuk reduced clause itu hanya ada di complex sentence. Jadi tingkatan kalimat yang paling tinggi ya, paling rumit. Complex sentence, kalimat majemuk bertingkat. Nah, dalam compound dan kompleks ini terdiri dari lebih satu klausa. Ya, kebalikannya dari simple sentence. Suara saya terdengar jelas kan ya? Make sure dulu. Terdengar, Mem. Ya, terima kasih. Nah, dalam complex sentence ya, yang akan kita pelajari ini dibedakan menjadi 3 macam dalam complex sentence. Mungkin kalian bisa sambil mencatat karena saya nggak ada file presentasinya ya. Jadi complex sentence itu dibedakan jadi 3. Berdasarkan apa? Tipe klausanya. Nah, kalimat majemuk bertingkat ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nanti ada kalimat majemuk bertingkat yang dibedakan dari klausa adverbial, di mana klausa ini difungsikan sebagai penjelas keterangan. Bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, keterangan apapun. Yang penting itu menjelaskan subjek dan verb dalam kalimat tersebut. Jadi sifatnya klausa adverbial ini adalah hanya memberi penjelas. Tapi bentuknya klausa. Kenapa bentuknya klausa? Ya karena terdiri dari subjek dan verb. Nah, syarat minimal dari klausa adalah harus ada subjek, harus ada predicate. Ya, jadi S plus V di situ. Subjek plus verb. Bentuknya klausa, tipenya klausa adverbial. Jadi hampir sama seperti fungsi kata adverb, yaitu penjelas keterangan. Kemudian yang kedua adalah dari tipe klausa benda atau noun clause ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa dinamai noun clause? Karena klausa ini difungsikan sama seperti kata benda. Nah, maksudnya apa di sini difungsikan sama seperti kata benda? Ya, fungsi dari kata benda apa kalau dalam kalimat? Kata benda bisa berfungsi menduduki posisi sebagai subjek atau objek. Maka dari itu, klausa noun ini atau noun clause ini bisa menduduki nanti posisinya dalam kalimat secara keseluruhan, bisa sebagai subjek atau sebagai objek. Bentuknya klausa tapi subjek plus predicate, subjek plus verb. Ya. Jadi noun clause bisa menjadi subjek atau kadang-kala menjadi objek. Yang paling sering menjadi objek. Kalian sering dengan tipe kalimat kompleks, noun clause-nya sebagai objek. Nah, yang terakhir ini yang paling sering kalian tiru, sering kalian gunakan saat kalian ngeblend ngomong bahasa Indonesia campur bahasa Inggris, yaitu adjective clause atau relative clause, di mana kata penghubungnya kalau di dalam relative clause ini atau adjective clause salah satunya adalah which. Nah, kalian apalagi yang katanya orang Jaksel ya, which is sering sekali seperti itu. Nah, dalam complex sentence yang menggunakan adjective clause atau relative clause ini difungsikan klausa ini hampir sama seperti adjektif. Nah, kita kembali lagi ke fungsi kelas kata. Kelas kata adjektif fungsinya apa? Misalnya a beautiful flower. Di situ ada kata beautiful untuk menjelaskan flower. Ya, beautiful ini kata sifat. Sehingga kata sifat fungsinya menjelaskan kata benda atau kalau dalam bahasa Inggris itu modifying the noun. Maka klausa adjektif ini atau adjective clause ini berfungsi untuk menjelaskan siapa kata benda yang ada di kalimat secara keseluruhan.
Padahal kata benda itu bisa menduduki subjek atau objek. Maka pasti adjective clause ini nanti fungsinya menjelaskan subjek atau objek dalam kalimat. Kebalikannya dari noun clause ya. Kalau noun clause dia langsung jadi subjeknya atau objeknya karena dia dibendakan. Sedangkan adjective clause justru dia pendampingnya, menjelaskan subjek atau objeknya di dalam kalimat. Nah, maka sering menggunakan kata penghubung conjunctionnya seperti which, whom, whose, who, apalagi that, ya. Nah, itu sering akan digunakan di dalam complex sentence yang klausanya adjective. Nah, kemudian apa itu reduced clause? Reduced clause adalah penyederhanaan dari complex sentence tersebut. Ya, jadi complex sentence yang disederhanakan biasanya kalau tidak adverb clause ya adjective clause, paling sering adjective clause ya. Nah, di sini ada contohnya. Ini adverbial ya, adverb clause. Dipersingkat. Jadi kalau kita gunakan reduced clause berarti adverbial clause atau adjective clause-nya bentuknya tidak lengkap seperti adjective clause yang belum disederhanakan. Karena nanti ada bagian yang dihilangkan. Nah, biasanya bagian yang dihilangkan itu akan diganti dengan present participle. Nah, kita sampai di fungsi dari present participle itu. Jadi present participle ini sebagai salah satu bentuk dari reduced clause. Tapi reduced clause-nya dalam bentuk yang active voice, bukan kalimat yang pasif. Kalau kalimat yang pasif, kita butuhnya bukan present participle, tapi kita butuhnya apa? Kebalikannya, past participle. Contoh dari present participle apa? Nah, di sini ada feeling. Jadi present participle basically is formed from verb 1 feel plus ing. Jadi feeling itu semua kata kerja pertama yang ditambah dengan ing itu menjadi present participle. Feeling, giving, nah itu bentuk dari present participle ya. Nah, di sini ada penyederhanaan adverbial clause dengan present participle. Contoh, di sini kan ada adverbial clause ya. Although he feels rather sick. Nah, ini bentuk dari klausa adverb atau adverbial clause. Bentuknya klausa karena ada subjek he, ada predikat feels. Nah, itu sudah syarat minimum dari klausa. Harus ada subjek, harus ada predikat atau verb. Ya. Nah, kemudian cara menyederhanakannya dengan menggunakan present participle bagaimana? Kita hilangkan subjeknya situ ya. Subjeknya kita coret, hilangkan, kemudian kata kerjanya karena dia aktif, pasti kita pakainya bukan past participle, tapi kita gunakan present participle, yaitu verb 1 plus ing. Kalimat yang sudah disederhanakan ya menjadi although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. Gitu ya. Kemudian ada lagi di sini contoh kedua adverbial clause. Kenapa ini adverbial clause juga? Karena dari conjunctionnya ya, conjunctionnya keterangan waktu, conjunctionnya juga keterangan di sini. When you give your speech, di sini ada subjek, ada predicate give di situ. Maka ini betul adverbial clause, ada subjek, predicate, ada conjunction. Gitu ya. Nah, bentuknya di sini adalah bentuk active voice, bukan pasif, bukan kalimat pasif ya di sini. Kalimatnya active. Maka kita sederhanakan, ingat-ingat tadi, hilangkan subjeknya. Kemudian kata kerjanya kita ganti dengan present participle karena bentuk active. Jadi, when giving your speech, you should speak loudly and distinctly. Begitu, mudah ya. Jadi ini bentuk penyederhanaan kalimat yang disederhanakan. Nah, kemudian bagaimana, Mem, kalau misalnya di situ
bentuk kata kerjanya bukan kata kerja seperti ini, bukan feel, bukan give, ya, tapi pakai kata kerja bantu seperti auxiliary, ada to be. Nah, di sini ada to be. Nah, misalnya, although he is rather unwell, nah, di sini is, bukan feels, bukan give, gitu ya. Nah, kita bisa gunakan karena is, are, ini bentuk dari to be, ya, kata kerja bantu be, maka kita tambahkan be saja, be ditambah tadi formasinya apa? Kata kerja tambah ing, itu present participle, ya. Sifatnya participle, sifatnya present participle adalah ditambah ing di situ. Maka menjadi although being rather unwell, nah, tetap subjek dicoret semua. Nah, to be-nya hanya tambahkan be plus ing. Although being rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Atau di sini contoh yang kedua, when being ready, you can begin your speech. Oke, ya, tetap subjeknya kita coret, kita hilangkan. Sampai di sini bisa diikuti atau bingung? Kalau bingung di bagian mana, mohon diberitahu saya dan mungkin saya bisa mengulanginya lagi. Silakan. Ada pertanyaan atau bagian yang sulit dipahami? Silakan. Tidak ada? Bisa diikuti? Bisa, Mem. Oke. Sasfira. Yang lain? Jangan-jangan hanya Sasfira saja. Yang lain oke? Kalau oke, Bisa, Miss. ya, semoga teman-teman yang lain juga bisa ya. Baik, kalau begitu ini sudah. Kemudian kita lihat yang ada di sini. Nah, ini contoh dari present participle ya di sini. Jadi bentuk dari base formnya. Atau kalau dalam ada yang belajar bahasa Jerman mungkin di sini biasanya base form ini kalau kata kerja dasar ya, kalau dalam bahasa Jerman itu disebut stem. Jadi belum mendapat perubahan imbuhan apapun, ya, belum berganti aslinya seperti itu. Itu stemnya. Jadi ini stemnya. Walk. Nah, kalau kita akan buat menjadi present participle, ya tadi sifatnya present participle adalah dia ditambahkan ing di situ. Maka jadi walking, hear menjadi hearing, cook menjadi cooking, sing, singing, come, coming, begin, beginning. Hanya saja mungkin ada beberapa kata kerja yang mengalami sedikit perubahan saat ditambahkan ing. Mungkin huruf terakhirnya jadi double ya, atau berubah vokal di belakang. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi tinggal kalian perhatikan saja spellingnya seperti apa supaya menulisnya tepat. Nah, bedanya dengan past participle, jadi minggu depan kita akan belajar past participle. Minggu depan past participle ya, dan juga ada tugas di past participle. Karena kalian sudah nanti mengenal participle ya, jadi baru saya beri tugas. Kalau past participle sebenarnya ini bentuk kata kerja ketiga. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada irregular verb, ada regular verb, semua bentuk irregular maupun regular, tapi versi yang ketiga. Jadi bentuk kata kerja ketiga itu disebut kata lainnya adalah past participle. Ini nanti sering digunakan dalam bentuk pasif. Ya, kalau kita menggunakan reduced clause bukan untuk yang active voice, tapi untuk yang passive voice. Oke, kemudian selain
kita menggunakan present participle dalam reduced clause, kita juga menggunakan present participle untuk tipe apa? Tipe present atau past progressive. Ya, jadi continuous atau kita sering kenal tenses namanya present continuous atau past continuous. Ya, ada to be plus verb ing. To be-nya kalau present berarti is and are, kalau past berarti was and were. Ya. Nah, kita gunakan present participle kalau di dalam continuous form atau progressive. Ya, contoh di sini, at 12 o'clock, Sam is harusnya eating. Kalau ini tidak dibuat verb ing, maka di sini nanti ada double predicate. Kalau double predicate dalam simple sentence nggak bisa, ya. Jadinya sentence ini error. Nah, di sini incorrect, harusnya kita perbaiki menjadi at 12 o'clock Sam is eating his lunch, gitu ya. Atau nomor 2 di sini, we are meeting them later today. Nah, kalau di sini sudah tepat karena bentuk to be plus present participle di sini. Jadi present participle digunakan untuk present atau past continuous untuk menggambarkan sesuatu yang atau activity yang sedang berlangsung pada saat itu. Nah, di sini the message was, harusnya apa di sini? Bukan took ya, tapi the message was, ini bentuk pasif, berarti was taken, was ya, taken by the receptionist. Nah, kita gunakan kalau di sini materinya dua ya, present dan past participle. Past participle konsepnya tetap sama, digunakan untuk bentuk passive voice. Nah, jadi was done, was taken, ya, seperti itu. Tapi kalau bentuknya pakai ing ya, present participle untuk menggambarkan tadi present atau past continuous, sesuatu atau activity yang sedang berlangsung pada saat itu. Kemudian number 4 di sini, being heard was extremely important to him. Being heard ini sudah tepat ya. Didengar adalah sesuatu yang penting. Kemudian the Smiths are built their house on some property that they own in the desert. Kira-kira benar atau tidak? Coba silakan kalian kerjakan dulu ya, nomor 5 sampai nomor 10. Kalau misalnya konteksnya seperti kurang tepat, mungkin itu bentuk pasif ya, bukan aktif. Silakan.
Oke, sudah? Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Belum ya? Oke, sekarang coba nomor 5, anyone? Oh, coba. Anyone wanna try? Hello there. Ma'am, Ya, nomor 5 incorrect bukan, ma'am? nomor 5 incorrect ya, betul. Yang diperbaiki yang mana? Build-nya jadi building. Betul sekali. The Smiths are building harusnya ya. Membangun kan, bukan dibangun the Smiths-nya. The Smiths ini yang membangun rumah mereka ya, on some property that they own in the desert. Betul sekali. Ada yang mau melanjutkan nomor 6? Nomor 6 sudah benar, ma'am. Rahmah, nomor 6 sudah benar. Ya, it had been noticed that some staff members were late. Okay, good. Number 7, the report should have been submitted by noon. Bagaimana yang ini? Incorrect, ma'am. Correct. Kenapa? Harusnya bagaimana? Harusnya submitted. Iya, betul sekali ya. Harusnya submitted. Oke. Kemudian lagi nomor 8, are the two companies merged into one? Ini aktif atau pasif? Aktif, ma'am. Aktif. Are the two companies merged into one? Sepertinya digabungkan ya. Apakah kedua company ini bergabung? Bergabung itu di sini maknanya pasif ya, bergabung, digabungkan gitu ya. Di sini sudah ada are, jadi kurang kurang dibentuk dari past participle ya. Jadi are the two companies merged into one gitu. Tinggal diperbaiki ininya saja. Nomor 9, he could be taking 4 courses this semester. Sudah betul belum? Nomor 9. Ya, sudah betul. Kemudian yang terakhir, the score information has been duplicated on the backup disk. Diduplikat atau menduplikat? Duplikat. Diduplikat ya. Diduplikat berarti harusnya bukan duplicate dong. Ya, ya, duplicated. Good. Oke, mudah ya. Ini. Ya, kita lanjut ke sini sekarang. Oke, nah kita sampai pada adjective clause. Kalau tadi kan di sini adverbial clause ya. Jadi yang kita sederhanakan adalah klausa adverb. Di sini ya, klausa adverb. Tapi kalau di sini nanti kita
perbaiki dan kita sederhanakan dari adjective clause-nya. Nah, di sini the man is talking to his friend, ya. Di sini kita mau membedakan antara kalimat simple dengan kalimat kompleks, yang mana kalimat kompleksnya sudah disederhanakan, ya. Yang pertama, the man is talking to his friend. Di sini sama-sama menggunakan present participle, tapi dia bentuknya simple sentence karena hanya ada one subject dan one verb atau one predicate di sini. Siapa subjeknya? The man. Terus kata kerjanya atau predikatnya mana? Is talking. Ini nggak bisa dipisah. Karena talking nggak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari auxiliary verb-nya is. Ya. Karena lagi-lagi ini bentuk yang tadi kita pelajari, bentuk dari present continuous tense. Menggambarkan aktivitas yang sedang berlangsung saat itu. The man is talking. Seperti I'm talking to you. Berarti saat ini saya sedang berbicara dengan kalian, gitu ya. I'm talking to the class, gitu ya. Berarti saat ini sedang berlangsung. Gak bisa saya mengungkapkan kalimat tadi tanpa bantuan auxiliary verb am, ya. Gak bisa I talking, gak bisa. Jadi I'm talking to the class, ya, seperti itu. Nah, kemudian itu simple sentence, ya. Yang kedua, contoh kedua di sini adalah bentuk dari complex sentence yang disederhanakan. Jadi reduced clause itu tadi, ya. The man talking to his friend has a verb. Nah, di sini ada talking, tapi kita lihat ada has di sini, ya. Seolah ada dua kata kerja, tapi bukan dua kata kerja kalau kita telusuri, ya. Karena ini bentuk dari adjective clause yang disederhanakan. Nah, kalimat aslinya adalah bentuk kompleks sentence-nya. Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang tahu. Kalau the man di sini kan subjek dan orang, maka digantikan atau menggunakan subordinate conjunction who. Ya, jadi kalimat lengkapnya adalah the man who is talking to his friend. Harusnya seperti itu. Tapi karena ini sudah disederhanakan, ingat-ingat kita menyederhanakannya ada bagian yang kita hilangkan. Kalau tadi yang kita hilangkan adalah subjek dan kata kerjanya. Kata kerjanya bukan dihilangkan begitu saja, tapi kata kerjanya ditambahkan ing atau kita menggunakan present participle. Sedangkan di dalam adjective clause yang akan kita sederhanakan adalah kita buang subordinate conjunction-nya. Subordinate conjunction-nya mana? Ya itu tadi, ada who, ada whom, atau konektor, ya. Ada which, ada mungkin kalau pakai that, ya, ada whose. Ya, semua konektor akan kita hilangkan, ya. Jadi semoga kalian bisa membedakan, ya. Yang tadi adverbial clause, yang ini adjective clause. Ingat-ingat, adjective clause fungsinya menjelaskan siapa? Kata benda yang ada di dalam kalimat secara keseluruhan. Kata benda yang ada di dalam kalimat secara keseluruhan berarti bisa subjek, bisa objek. Nah, di sini ternyata dia menjelaskan subjeknya, ya. Subjeknya siapa? The man. Jadi who is talking ini, satu klausa ini, klausa adjective clause who is talking menjelaskan the man. Lelaki yang mana sih? Lelaki yang sedang berbicara, bukan lelaki yang ada di sawah atau ada di dalam mobil atau ada di depan gedung, bukan. Tapi itu loh, lelaki yang bukan yang sedang lagi sedang makan atau sedang mengerjakan hal yang lain, tapi yang sedang berbicara. Kepada siapa? Kepada temannya. Jadi yang ingin dijelaskan oleh adjective clause who is talking adalah the man. Nah, yang kita hilangkan dari adjective clause tersebut adalah, ingat konektornya. Konektor itu bisa who, whom, whose, apalagi tadi, which, that, where, when, itu bisa kita hilangkan. Plus to be-nya, kalau misalnya di situ ada to be.
Ya, kalau misalnya di situ ada to be atau auxiliary verb yang lain, itu kita hilangkan. Yang jelas konektornya kita hilangkan. Jadi sisa oke di sini the movement of is meant. Ini sudah menjadi reduced clause dari adjective clause. Oke ya. Kemudian kita bedakan lagi di sini. The boy is standing in the corner. Ini simple sentence, bukan complex sentence. Karena hanya ada satu subjek dan satu predicate. Tapi lihat di sini, the boy standing in the corner. Baru di sini ada predicate-nya. Nah, predicate-nya di sini. Kalau ini predicate-nya ada di sini. Kalau ini predicate-nya baru hadir setelah adjective clause-nya. Ya, the boy standing in the corner. The boy yang mana sih? Yang itu loh, yang standing in the corner. Was nodding. Nah, ini berasal dari kalimat lengkapnya adalah the boy, misalnya who was standing atau the boy stood juga bisa ya. Yang penting bentuknya aktif bukan pasif. The boy stood in the corner was nodding. Nah, kalau the boy stood di situ, the boy who stood ya, who stood in the corner was nodding. Yang dihilangkan who, stood-nya ganti menjadi present participle standing. Asalkan dia passive voice bukan asalkan dia active voice ya, bukan kalimat pasif, bukan klausanya pasif, maka kita langsung ganti saja menjadi present participle. The boy standing in the corner was nodding. Gitu. Nah, sekarang kita ke latihan ini. Kita lihat nomor 1 di sini, the companies offering the lowest prices will have the most customers. Nah, di sini ada kata kerja will have. Jadi bisa dipastikan di tempat lain harusnya jangan ada kata kerja. Bentuknya jangan kata kerja. Boleh bentuk penyederhanaan tadi, reduced clause boleh. Tapi kalau di sini bentuknya kata kerja berarti nanti double predicate nggak boleh ya. Maka kita lihat di sini the company is offering. Oh, berarti ini bentuk dari reduced clause tadi ya, menggunakan present participle. Kalimat aslinya apa? The companies which misalnya ya, which are offering. Karena dia benda, companies itu kan bukan orang. Maka kita bisa gantikan dengan that atau which. The companies which are offering the lowest prices will have the most customers. Nah, which dan are-nya kita hilangkan, jadi sisa offering the lowest prices. Jadi kalimatnya sudah correct. Yang nomor 2 di sini, those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Nah, di sini ada double predicate. Yang pertama are completing. Ini bentuk dari present continuous. Terus di sini ada should report. Ini juga predicate, bisa predicate, nggak boleh dalam sini ya ada 2 predicate kecuali dia dibuat klausa. Klausanya ada 2 dengan konektor, nah itu baru betul. Tapi kalau di sini tanpa konektor, maka jadinya kalimat ini error karena dalam bahasa Inggris nggak boleh double predicate, double subject, itu nggak boleh kecuali dengan ketentuan tertentu ya, tadi yang saya sudah sampaikan, ada konektornya boleh. Those travelers harusnya are-nya hilang. Completing their trip on Delta should report to gate 3. Ini kalimatnya incorrect dan harus diperbaiki. Seperti itu ya. Jadi silakan kerjakan dulu nomor 3 sampai 10. Tapi sebelum mengerjakan nomor 3 sampai 10, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Oke, saya anggap tidak ada pertanyaan dan bisa diikuti penjelasan saya. Jadi silakan. Saya beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan nomor 3 sampai 10 ya. Saya akan kembali nanti 15.41.
Silakan.
Alright, let's check number 3. Sudah selesai kan ya? Nomor 3, ada yang mau coba? Mungkin? The artisans were demonstrating various handicrafts at booths throughout the fair. Kalimatnya apakah ada yang salah ataukah sudah correct? Kalimat ini nomor 3, silakan. Anyone, please? Correct, ma'am. Correct ya. Karena ini bentuk apa? Bukan reduced clause ini ya, tapi simple sentence ya. Ya, ini simple sentence ya, correct ya. The artisans were demonstrating various handicrafts at booths throughout the fair. Jadi hanya ada satu predicate di sini. Sudah tepat? Correct. Number 4, the fraternities are giving the wildest parties. Giving the wildest parties attract. Enggak ya. Bacanya gimana? The fraternities are giving the wildest parties attract the most new pledges. Oh, memang kalimatnya perlu diperbaiki. Ini incorrect. Diperbaiki menjadi seperti apa? Silakan. Ada yang mau coba? Anyone, please? Hello. Silakan, siapa yang mau mencoba? Nomor 4, incorrect. Diperbaikinya seperti apa? Ingat-ingat dalam satu kalimat tidak boleh ada double subject. Jadi salah satunya harus diperbaiki. Bisa menggunakan reduced clause tadi dengan present participle. Jadi predicate-nya nanti hanya ada satu. Silakan yang mau coba. R-nya dihapus bukan miss. Nadia. R-nya dihapus menjadi? Coba dibaca kalimatnya. The fraternities giving the wildest parties that the most new pledges. Oke, ya. Jadi R-nya hilang ya. Maka kita hanya menggunakan present participle-nya saja. Di sini the fraternities giving the wildest parties attract the most new pledges. Good. Sekarang nomor 5, the first team winning 4 games is awarded the championship. Sudah tepat atau belum kalimatnya? Correct atau incorrect? Correct. Correct ya, sudah betul ya. Oke, jadi hanya ada satu kata kerja, nggak double, dan salah satunya sudah dibuat dengan present participle. Oke, betul. Sekarang selanjutnya ada yang mau coba? Nomor 6. The speaker was trying to make his point was often interrupted vociferously. Sebutkan dulu kalimatnya apakah correct ataukah incorrect. Nah, kalau incorrect silakan diperbaikinya menjadi seperti apa. Anyone please? Incorrect. Incorrect. Oke, kalau incorrect maka diperbaikinya menjadi The speaker trying to make his point was often interrupted vociferously. Oke, good. Good. Ya, sudah tepat sekali. Nomor 7. The fruits were rotting because of the moisture in the crates
carrying them to the market. Nah, nomor 7 bagaimana ini? Correct. Correct ya, oke. Sudah correct, nggak ada double predicate di sini ya. Jadi yang satu predicate-nya, yang satu sudah dibuat menjadi present participle. Number 8, any students desiring official transcript should complete the appropriate form. Bagaimana nomor 8? Apakah double predicate? Atau sudah tepat? Atau bagaimana? Silakan yang mau cepat. Complete. Yes. Correct. Ya, sudah correct ya. Ya, terima kasih Nadia. Sudah correct di sini. Karena ini present participle, kemudian ini bentuk predicate dalam kalimat secara keseluruhan ya. Nomor 9, the advertisements were announcing the half-day sale received a lot of attention. Nah, nomor 9 ini bagaimana? Correct atau incorrect? Incorrect, ma'am. Incorrect ya, Julia. Bagaimana diperbaikinya, Salia? The advertisement announcing the half-day sale received a lot of attention. Oke, good job. Jadi word-nya hilang di situ ya. Jadi hanya announcing saja. The advertisements announcing the half-day sale received a lot of attention. Okay, well done. Number 10, the spices flavoring the meal were quite distinctive. Bagaimana nomor terakhir? Correct. Correct. Ya. Jadi ini bentuk present participle-nya, penyederhanaannya, reduce clause-nya ya. Yang ini adalah kata kerjanya, predicate untuk kalimat secara keseluruhan. The spices flavoring the meal were quite distinctive. Nah, kalimatnya sudah tepat. Oke, good job everyone. Sudah selesai latihannya ini. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan. Bisa diikuti ya. Okay. Do you have any question? Nope. Okay, I think there's no question. Ya, I'll take it as no question. Ya, kalau silent berarti saya anggap it is easy to follow. I mean, my explanation is easy to follow, so you have no question. So I think that is all for today. Ya, itu sudah saya sampaikan semua materi untuk hari ini, sudah latihannya sudah, dan hari ini tidak ada tugas. Jadi minggu depan kita langsung ke topik selanjutnya, past participle, karena kita sudah ada pemahaman sebelumnya ya tentang reduce clause, jadi mungkin akan lebih cepat penyampaiannya topik untuk minggu depan, sehingga sisa waktunya bisa kalian pergunakan untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas di hari itu ya, di hari yang sama. Jadi nanti saya beri waktunya mungkin nggak sampai, maksud saya bukan sampai kelas ini berakhir, jadi saya akan tambah waktunya agak malam, tapi tetap diselesaikan di hari yang sama, bukan untuk hari besoknya ya, seperti itu. Karena asumsinya adalah saya akan bagi waktunya ya untuk minggu depan, penjelasan sedikit, latihan sedikit, dan sisanya untuk mengerjakan tugas. Begitu ya teman-teman. Ada pertanyaan mungkin mengenai tugas atau yang lainnya, bukan materi? Ada? Oke, baik, tidak ada ya sepertinya. Oke, kalau begitu no questions.
so I guess that is all for today. So we're going to continue our next topic. Yeah. Do not forget to always check all the LD rules, sorry ya, regularly, so you won't miss anything. Jadi silakan cek LD rule, presensi jangan lupa, dan minggu depan juga mengumpulkan tugasnya di LD rule. Thank you so much. Stay healthy. Until then, I'll see you again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.